Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia INA 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan kepada saya yang mengampu mata kuliah keterampilan membaca, yaitu menganalisis bagian prosa, yang dimana yang saya analisis itu bagian cerpen yang berjudul tentang kontrak imajinasi karya Sriyana. Di sini yang saya analisis dari cerpen saya yaitu bagian ekstrinsiknya, bagian ekstrinsik prosa cerpen. Yang pertama adalah amanat, yang dimulai dengan dari pembahasan di cerpen, yaitu aku mulai heran sebenarnya siapa yang lebih penting hadir dalam acara, seminar, pembicara, atau pemberi sambutan. Aku memutar otak untuk meyakinkan mereka bahwa saya benar-benar tidak dapat menghadiri acara seminar kali ini. Dan yang kedua itu sudut pandang dalam cerpen di sini yaitu sudut pandang orang pertama atau orang ke-1, yang dimana aku mendatangi rapat RT di desa kursi. Sudah disediakan ada 10 deretan kursi. Deretan pertama kursi empuk disertai meja dibalut taplak sutera. Deretan kedua hanya kursi biasa saja. Deretan keempat dan seterusnya berwujud kursi kayu mahoni. Aku disambut hangat dengan senyum melebar di pipi. Yang ketiga, gaya bahasa yang terdapat dalam sebuah cerpen, yaitu gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa hiperbola atau majas perbandingan, yang dimana mereka yang berkelas, contohnya batasan yang tidak hanya seutas benang jahit, tapi pembatas itu berupa jembatan Shirathul Mustaqim, dan suara deringan perut dara berbunyi sesekali. Dan yang selanjutnya nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut, yaitu sikap yang selalu memandang rendah sesamanya. Siapa yang bilang, "Mak, orang seperti kita takkan dapat sambutan apapun kecuali mereka yang berkelas." Emak tahu, kan sinetron yang setiap malam kita tonton di sana kan sudah jelas bahwa kita punya batas dengan mereka. Batasan Shirathul Mustaqim yang sering kita sebut dalam agama kita, Mak. Dan yang selanjutnya nilai sosial yang terkandung dalam cerpen, yaitu kepercayaan dari masyarakat desanya tidak pernah salah. Setiap kejadian aneh selalu dihubungkan dengan suatu yang khayal. Sesungguhnya siapa yang patut dianggap tak pandai, masyarakat, dara, atau dodit? Dodit selalu diunggul-unggulkan, pikir pendek ia pun akan jatuh suatu saat nanti. Pasti ada yang tidak dapat ia lakukan. Katanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, hanya milik Tuhan. Mana mungkin benda yang diciptakan melebihi kemampuan penciptanya. Dan yang selanjutnya nilai budaya yang terkandung dalam cerpen tersebut, yaitu orang desa percaya bahwa itu pertanda hujan akan turun. Jika gerah semakin terasa maka hujannya nanti akan semakin deras. Dan kelebihan dan kekurangan yang terkandung dalam cerpen yang saya bawakan, yaitu kelebihan cerpen ini isinya sangat memotivasi kita agar kita terus belajar walaupun tidak bisa menempuhnya lewat pendidikan, dan tidak boleh percaya dan akan tahayul atau hal-hal mitos. Mengajarkan kita agar tidak sombong akan apa yang kita raih atau yang kita dapatkan. Sedangkan kekurangannya adalah cerita ini sangat sering berimajinasi yang terlalu tinggi, sehingga jika imajinasi yang dia harapkan tidak terjadi di kenyataan akan mengakibatkan kekecewaan. Dan bagian konotasi atau denotasi yang terkandung dalam cerpen yang saya bawakan ini, bagian konotasinya itu contohnya seperti rumah tangga membawa bau. Kita hanya makan buah tanah yang seret ketika ditelan. Aku memutar otak untuk meyakinkan mereka. Dan denotasinya itu rumah tetangga tercium bau atau aroma. Kita hanya makan buah tanah yang tidak lancar ketika ditelan.
aku sangat berpikir keras untuk meyakinkan mereka. Itulah yang sempat saya dapat analisis dalam cerpen yang saya bawakan. Sekian presentasi atau pemaparan materi yang saya analisis. Billahi fisabilillah.